channel With Miss Sasa. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu, keluarga kalian juga sehat-sehat selalu, dijauhkan dari yang namanya COVID-19. Karena sekarang pandemi ini semakin guys, maksudnya berbahaya juga. Udah 1 tahun lebih tapi nggak berhenti juga, dan kita nggak akan pernah tahu sampai kapan pandemi ini segera berlalu. Dan kita berharap semuanya, nggak hanya aku atau kamu, tapi semua orang di dunia ini berharap semoga virus ini cepat berakhir dan kehidupan kita kembali normal lagi, sehingga kita bisa liburan dari satu negara ke negara yang lain. Dan saat kita liburan dari satu negara ke negara yang lain atau tinggal dari satu negara ke negara yang lain, kita pernah yang ngalamin namanya culture shock. Culture shock itu emang udah gak asing lagi di kehidupan kita sehari-hari guys. Jadi daripada aku panjang lebar ngomongin intronya ini, yuk kita langsung aja ngebahas culture shock apa aja yang pernah aku alamin di Hong Kong ini. 9 tahun yang lalu pertama kali aku datang ke Hong Kong, aku tuh kaget karena culture shock ini. Hal pertama yang bikin aku kaget atau culture shock yang pertama kali aku nggak habis pikir saat di Hong Kong adalah, di Hong Kong itu toilet nggak ada air. Jadi kalau kalian pipis atau kalian buang air besar itu hanya menggunakan tisu toilet. Jadi benar-benar nggak ada air gas, dan itu tuh sorry, ini tuh ngebuat aku nggak terbiasa gitu, karena di Indonesia setiap toilet umum pasti ada air gitu kan, dan di sini tuh nggak ada. Jadi sampai sekarang pun aku kemana-mana aku selalu bawa tisu basah untuk jaga-jaga aja. Yang kedua, ngantri alias nggak ada istilah nyerobot. Mungkin kalau di Indonesia nyerobot itu udah bukan hal yang tabu sih di negara kita gitu kan, tapi kalau di sini berani nyerobot bisa dimaki-maki sama orang beneran deh. Jadi jangan sekali-sekali guys ya, kalau kalian lagi di sini atau lagi liburan ke negara mana gitu, terus kalian nggak ngantri langsung main nyerobot aja, please jangan, don't do that kalau nggak mau dimaki-maki orang. Hal yang ketiga adalah mengambil makanan sendiri di resto fast food. Jadi kita tuh kalau di resto cepat saji itu biasanya kita habis bayar, kita langsung ngantri makanan, habis ngantri makanan, ambil makanannya, habis ngambil makanannya baru kita nyari tempat, atau nyari tempat dulu, tas kita taruh di kursi tersebut yang sekiranya nggak ada orang duduk, baru kita ambil makanan. Karena di restoran cepat saji itu emang nggak ada pelayan yang melayani kita guys, kecuali kamu itu kayak duduk di kursi roda atau lansia, atau emang kamu memang benar-benar memerlukan bantuan, baru mereka ngebantu kamu untuk ngambil makanan dan sebagainya. Dan juga setelah kita habis makan biasanya tray tray kalau bahasa Jawanya sih baki. Iya, biasanya traynya itu kamu taruh di tempat kayak ada satu lemari kotak gitu, bawahnya itu tempat sampah. Jadi sampah-sampahnya dibuang dulu, terus traynya ditaruh di atasnya, ada tempat khusus untuk naruh tray yang udah kita gunakan atau tray yang kotor. Terus hal yang keempat, makan menggunakan sumpit dan mangkok kecil. Jadi kalau kita di Indonesia terbiasa makan itu menggunakan piring gede, sendok atau garpu atau pakai tangan. Kalau di sini kita harus menggunakan sumpit guys, karena menurut orang Chinese ya, makan menggunakan tangan itu kayaknya kotor atau jorok gitu. Walaupun sebenarnya kita udah cuci tangan, tapi ya bagi mereka makan menggunakan tangan itu hal yang gak wajar banget. Kecuali kita makan pizza atau makan burger, itu baru kita boleh menggunakan tangan. Kalau untuk makan nasi atau makan makanan yang lain itu benar-benar hal yang gak wajar di sini, so doesn't common. Hal yang kelima, semua pekerjaan harus serba cepat dan on time. Itu fix banget, gak bisa diganggu gugat. Jadi orang sini itu sangat-sangat on time. Bahkan kayak telat 1 menit 2 menit aja itu mereka bisa ngamuknya, bisa nerocosnya tuh sampai berhari-hari. Dan itu aku pernah mengalami sendiri karena macet gitu kan. Jadi aku sama bos aku tuh janjian ngambil sesuatu di suatu tempat. Karena macet, karena aku naik bus dan beliau itu nyetir mobil sendiri, beliau juga berangkatnya lebih awal daripada aku naik bus, aku terjebak macet di wilayah Mongkok, dan beliau telepon aku terus, kamu di mana gini. Dan aku bilang aku terjebak macet. Akhirnya beliau tuh setelah ketemu aku, dia pasang muka masem,
pasang muka yang nggak enak banget, dan itu aku dimarahin sampai 2 hari guys. Jadi aku tuh nggak ditegur, pokoknya aku tuh dikasih muka yang masem banget, dan itu pelajaran berarti banget buat aku. Jadi kalau aku bikin appointment sama orang atau siapapun itu, sebisa mungkin aku datang early, atau aku sampai, mungkin aku nyisain waktu 15 atau 20 menit datang lebih awal dari orang yang aku ajak janjian, daripada aku dimasemin lagi, aku diomelin lagi, aku dicutekin lagi. Lebih baik aku yang menunggu. Hal nomor 6, makan sambil berjalan adalah hal yang lumrah banget di Hong Kong. Jadi di sini itu kalau jam-jam sibuk, biasanya orang tuh sarapan sambil jalan, sambil ngantri bus, atau sambil ngantri MRT atau MTR, atau ngantri kendaraan umum, karena ya itu hal yang wajar. Bahkan mereka makan sambil jalan, sambil lari, cepat-cepat masuk kantor gitu kan. Tapi kalau untuk saat ini karena ada corona, agak susah juga melakukan hal itu. Tapi ini aku ngebahasnya sebelum corona ya guys ya. Jadi orang di sini tuh udah terbiasa kayak gitu, makan cepet-cepet, makan sambil lari. Pokoknya hidup di sini itu kayaknya kita tuh mau nafas aja tuh susah gitu, karena semuanya serba cepat, serba on time, apa-apa tuh harus cepet gitu. Kalau kita lelet, aduh please, pasti bakal disemprot sama orang, mau itu ngantri di supermarket, kamar mandi, atau apapun itu. Pokoknya mereka harus cepet-cepet. Dan kalau kita menggunakan kamar mandi umum di sini guys, mau itu di mall, mau itu di dekat pasar atau di taman, itu kita pasti ngantri, dan orang itu pasti pengennya kita cepet gitu. Jadi move gitu, nggak ada istilahnya kayak kemelelet gitu. Orang sini itu nggak sabaran banget. So itu tadi culture shock yang aku alami dan bikin aku kaget. Tapi untuk sekarang ini aku udah terbiasa, karena aku udah 9 tahun juga tinggal di sini. Nggak kerasa guys. So demikian dulu video dari aku. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, please like, comment, share, dan subscribe. Share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, karena aku berharap guys ya, channel YouTube aku ini berkembang ya. Walaupun sekarang aku nggak punya banyak subscriber, mungkin subscriberku sekarang juga masih kurang dari 100, tapi aku semangat bikin video karena aku percaya suatu saat aku pasti bisa sukses. Aku tetap optimis, aku nggak pernah pesimis. Walaupun video aku nggak ada yang nonton, tapi aku bakal bikin video-video terus yang sekiranya menginspirasi, memberikan informasi, dan tanpa sensasi. So sekian dulu video dari aku. I'll see you in the next video. Bye bye.